Sunset yang di SMA-nya itu, sebutin nama gak sih guys? Sebutin aja siapa. Nah, di lomba juga gue nyanyi di sekolahan, gue lomba nyanyinya sama di konser siswa. Nah, Hey guys, kembali lagi di channel gue Marcelino Talatu. Kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama siapa? Saya siapa? Siapa nama lu? Nova Dinata, Nova Sunshine, YouTube-nya Gena Nova. Lebih tepatnya mantan vokalis Sunset, generasi berapa? Generasi milenial. Generasi milenial. Padahal itu pertanyaan yang akan gue tanyain nanti, tapi gue tanya duluan. Takut nih, perasaan gue nggak enak guys. Nih, karena banyak yang penasaran, kenapa sih Kak Nova keluar dari Sunset? Sekarang gue Udah mau nanya basi, nih. udah basi. Mungkin banyak yang tahu dan banyak juga nggak tahu nih. Sekarang gue mau nanya, kenapa lu bisa keluar dari Sunset? Langsung aja to the point. Mau jawaban jujur atau jawaban dari gue apa jawaban dari mereka? Dari lu dulu deh, kalau dari mereka kan gue nggak kenal nih. Gue nggak kenal. Dari lu dulu. Dari mereka dulu gimana? Katanya sih, Nah, kalau dari mereka gimana tuh dia ngomongnya? katanya sih gue nggak pernah ikut latihan. Terus? Gue di blacklist dari label. Halo, Universal Music. Ya, apa bener itu? No. No. Yang benarnya Nggak kayak bener. gimana? Udah, Klarifikasi. harus lu nanya ini. Gue nggak mau ini seperti menabur genderang perang. Enggak kan guys. banyak yang penasaran, jadi ya jawab aja. Gak berani gue. Nanti kan ini konten gue, jawab Dipaksa. aja lah. Dipaksa. Jawab aja, nggak bakal bermasalah, itu kan masa lalu. Ya cuman ungkap aja klarifikasi daripada nama lu yang jelek. Emang gue selalu jelek. Kalian senang puas. Gimana tuh? Lu nggak mau nanya apa dulu gitu? Itu biar dulu gue jawab. tenang. Oh iya. Gimana terjadinya sunset gitu loh. Iya. Biar gue Jadi ini diketet. Oke, kalau lu emang belum bisa jawab, gimana lu bisa bergabung sama Sunset tuh? Ceritanya tuh. awalnya Awalnya mulanya. banget. Sampai belum terkenal sampai jadi band besar Emang besar ya? pada eranya. Enggak, itu Sunset band besar. Bohong. Jadi awalnya gue apa aku nih? Terserah, mau gue aku sayang juga nggak apa-apa. Jadi pertamanya gue itu sekolah di SMK Budaya. Budaya Jadi, daerah mana tuh? Duren Sawit Boran. Duren Sawit. Jadi di budaya itu ada SMP, SMA, dan SMK, TK juga ada tuh gue Nah, promosiin lu ya. TK-nya? Gue TK-nya. Tahu. Jadi gue SMK-nya anak-anak Sunset di SMA-nya. Anak-anak Sunset yang di SMA-nya itu, sebutin nama gak sih guys? Sebutin aja siapa aja sih? Kan lu juga ada yang nggak tahu juga kan personil-personilnya namanya siapa aja. Iya. Aduh, ini cuma cerita ya. Cerita doang, cerita mengungkap masa lalu karena banyak banget yang menanyakan. Dan gue juga penasaran. Dulu gue dengerin lagunya, sekarang jadi temen gue. Siapa lu? Jadi, Jawab dong, ayo dong, jangan gugup dong. sumpah tangan gue keringetan. Takut masalah lagi nih. Iya, ntar lu ngapain lo? Ntar dibikin YouTube anjir. Dibales dah lo YouTube lo. Yaudah itu, jawab. Jadi awalnya Siapa aja? gue sekolah di budaya kan tadi ya, Eh. SMK-nya kan. SMA-nya siapa aja? SMA-nya itu ada Muklis. Halo Muklis. Muklis jadi itu kalau temen ada gue. yang belum tahu drummernya. Drummer gue juga sekarang di Sunshine. Drummernya ex Sunset lah. Muklis, Dika, Dika itu siapa? Dika Ritam, Ritem, Rizky basis, Rizky basis, sama Berlin lead gitar. lead gitar. Nah itu kenapa bisa jadi suatu band tuh gimana? Kan satu sekolah jadi satu band tuh gimana? Awalnya gue di Iseng apa gimana gitu? Apa band-band dari tongkrongan gitu? dan ngamen sih, gue ngamen di lampu merah dulu. Jadi gue dulu les di Chicks Musik, les vokal. Romangun ya? Iya, Romangun. Kebetulan Berlin juga les di Chicks Musik. Les apa dia? Tadinya nggak tahu. Biola? Ini main kecrekan. Gitaris ya, lesnya gitar lah. Jadi kita dulu satu sekolahan, satu tempat les musik juga, tapi gue belum tahu nih kalau ternyata kita
Terus gitu di ya? Chicks itu setiap tahunnya ada konser siswa. Kebetulan waktu itu di Gading konser siswanya. Iya. Nah, iya, dia konser siswa, gue juga konser siswa. Nah, si Dika ini yang Rhythm itu Konser tunggal. konser palapa. Dia, Awa. lu jangan kayak gitu, Bin. Masalah dia tuh sensitif Oh, banget, sensitif. guys. Maaf Aduh, ya. Allah. Hanya lucon. Aduh, udah minta maaf kan waktu itu ya? Udah maaf-maafan, kita best friend nih sekarang cuman nih ya. ini aja. Cerita ini. Cerita doang. Jadi si Dika ini, si Rhythm ini ikut sama Berlin jadi nonton lah namanya temennya. Nah di sekolahan gue di budaya itu ada lomba nyanyi. Waktu konser siswa gue nyanyi Vina Panduwinata yang Surat Cinta. Nah di lomba juga gue nyanyi di sekolahan gue lomba nyanyinya sama di konser siswa. Nah si Dika ini kayak enggak gitu loh sama gue. Lo yang waktu kemarin konser siswa di Gading kan kalau kata dia gitu kan. Terus gue jawab iya benar. Lo mau nggak kayak ngeband sama gue? Ngajak lah ya. Ya udah akhirnya gue iyain karena emang gue suka nyanyi kan. Pengen juga gue punya band gitu. Akhirnya diajaklah ke base camp di rumahnya Berlin itu. Gue disuruh nyanyi lagu reggae. Oh, gue baru ingat lagu yang pertama kali Bebas Merdeka. Dari Stephen James. Iya, Bebas Pertama Merdeka. kali lu nyanyi reggae. Iya, enggak sih. Pertama itu kan dites tuh di base camp. Lagu itu yang gue tahu lagu reggae. Satu lagu itu doang, Bebas Iya, lagu Merdeka. pertama kali untuk lu nyanyi Iya, genre itu kan. Di tes ceritanya gue disuruh nyanyi lagu itu. Tapi emang basic lu tuh sebenarnya bukan reggae. Dangdut, Pak. Koplo, Pak. Koplak. Koplak Ya sih, sih. gue pop. Pop. Iya. Pop mie. Very pop. Dari pop, rokok dong. Iya, awalnya tuh kayak gitu lah. Akhirnya Pas dites gimana tuh? Mereka suka? nggak tahu ya dalam hatinya kayak gimana. Dangdut banget nih nyanyinya gitu kali dalam hatinya ya. Karena gue biasa nyanyi koplo di lampu merah gitu kan. Sama di sunatan. Terus Di sekolahan kebetulan ada lomba band nih antar sekolah. festival lah ya. Akhirnya kita seriusin kayak latihan gitu. Sampai cabut-cabut sekolah waktu itu buat cuma latihan doang. Ternyata kita juara 2 nih. Juara 2 dari setiap sekolahan, mungkin karena itu sekolahan kita ya. Jadi kita juarain. Sebenarnya enggak. Itu tuh di sekolah itu namanya emang udah Sunset apa nama lain? Namanya udah Sunset, kebetulan itu yang awalnya masih Sunset. nama Abangnya Berlin sih. Bule. Lu pernah nanya gak kenapa dinamain Sunset gitu? Filosofinya sih apa? yang selama gue diajarin nih gue ceritanya. Itu artinya matahari terbenam yang ditunggu-tunggu setiap orang kan. Jadi sunset yang matahari terbenam, orang-orang di pantai pada nungguin sunset kalau matahari terbenam kan. Terdengar kata sunset ya udah pasti orang tahu. Iya, dia tuh mengibaratkan yang sampai mati kita ditunggu dan dinanti gitu. Oh, bagus juga sih. Tapi belum mati udah bubar. Gimana? Aduh, pengen nanya tapi ntar deh. Udah perjalanan sampai situ. Ya akhirnya sempet ada yang masuk juga jadi namanya Bembeng. Halo Bembeng. Halo Bembeng. Tapi dia keluar mungkin karena nggak kuat ya. Masuklah vokalisnya Eman. Terus Eman sempat keluar, digantilah sama siapa sih yang sekarang sama Yonglex tuh gue lupa. Agi and Friend, lu tau nggak? Agi and Friend. Yang nyanyi apa sih? Ini dikat dulu dah gue lupa. Yang nyanyi apa sih yang sama itu si Agi sama Yonglex? Oh aja ya kan. Bukan. Yang lu nikung gue dari belakang gitu-gitu. Oh apa sih? iya tahu gue lagunya. Apa sih lagu? Tapi gue mungkin nanti gue lihat lagi ya di YouTube. Gue belum riset banget nih. Dasar lo penipu. Nah itu. Lo itu palsu. Iya. Oh, si Agi tuh yang nyanyi sama yang lain tuh lagunya ternyata lo itu palsu. Dasar lo benar lo gitu lah pokoknya lagunya. Ya, emang awalnya itu emang udah langsung mau serius ya itu bikin band ya? Apa emang masih mau iseng-iseng aja? Iseng-iseng buat lomba-lomba gitu. Akhirnya kan Eman keluar diganti sama Agi.
Agi mungkin gak kuat juga nih ya kan. Emang berapa bulan tuh? Emang apa udah hitungan tahun? Udah lumayan lama sih. Agi kalau berarti Agi terbentuknya banget, bersihnya banget tuh tahun berapa sih? Aduh, gua lupa. Akhirnya tuh Dino masuk kan. Dino tuh keyboardis Sunshine X Sunset ya. Sunset sekarang juga. ada di Sunset. Dia main YouTube juga, Dino Sans. Iya, jangan lupa subscribe dia tuh. CS. CS Kendel. Terus terbentuknya banget tuh tahun 2000 sebenarnya sih pas Dino udah masuk 2007 tuh udah serius sih. Lama juga ya. Iya. Kalau gue di Sunset 10 tahun. Lu? Gue di Sunset 10 tahun. Lu di Sunset 10 tahun? Iya. Itu vokalis terlama ya? Gue. Bener generasi pertama ya? Iya. Gila, suara lu sering terngiang-ngiang di warnet. Ya Allah, tolong lu yang pada galau pasti dengerin suara gue. Pasti, salah satunya gue. Lu galau sama siapa, bisa disebutin gak namanya? Gebi Parisa tuh, gue sebutin tuh. Ini sensor gak nih? Enggak lah, gue kan gentleman, gue laki men. Oke. Ya, oke. Udah, sampai situ aja lah. Sampai situ aja. Nah itu terbentuknya. Terus, lu bakal nyangka gak sih ini bakal sebesar ini? Enggak. Nggak bakal nyangka? Enggak. Bikin lagu katanya meledak. Duar memek. Astaga, macem Kayak gitu kan lagi. Ada kan yang bikin karya kan apa lu pikirin ini harus viral nih, harus Gak mantep tahu lah. Kalau gue kan emang apa ngalir aja gitu tiba-tiba semesta yang menjawab semua itu. Gak tahu sih kalau otak-otak mereka. Kalau gue sih ngalir aja. Ngalir aja. Terus yang bikin lagu emang bukan gue sih. Bikin siapa tuh? Leadernya siapa? Gak usah disebutin lah namanya. Terkenal lagi. Gue sebutin mulu tadi udah disebutin. Iya sih, jangan sih. Takutnya sensitif juga kan. Padahal ini lagi cerita doang. Masa lalu, lu cuman gue nanya, ya lu jawab. Soalnya orangnya sensitif dan nggak bisa kalau disenggol-senggol kayak gitu. Iya kalau misalnya pertanyaan gue ada yang menurut lu nggak perlu dijawab ya nggak apa-apa. Tapi gue kepengennya sih jawab semua. Ntar viral dong, gimana dong? Berarti begitulah terbentuknya dari teman-teman sekolah. Iya, dan udah beberapa ganti personil juga ya. Iya, pas besar itu Eman juga kan masih Eman juga katanya vokalis itu sama lu. Indra dari tahun berapa ya, lupa, 2015 atau 2014 gitu. Gila. Nah sama pertanyaan tadi lu belum jawab, itu terbentuknya dan kenapa lu bisa gabung. Nah sekarang banyak yang penasaran kenapa lu bisa keluar, karena gue aja sebagai musisi tuh kepengen besar gitu, dan pasti gue nggak menyanyiakan kalau gue udah dapet itu. Ini kok keluar, bingung gue. Tangan gue dingin. Udah jadi band besar, udah artis, keluar. Ih gila. Gila. Musisi bukan artis lah. Artis. No. Artis. Lu memancing ke sana terus ya? Itu kenapa lu? Gak tau, tapi ternyata pas mereka kenal sama gue ternyata enggak orangnya gitu. Emang sih ada orang lihat dulu kan tanpa kenal udah punya apa ya statement kayak gitu, nih sombong nih orangnya nih, sombong nih pasti males gue deket deh. Iya, gue pikir lo sombong gitu. Mereka ternyata enggak ya, ternyata friendly gitu. Ya karena ada omongan-omongan gak enak juga, penilaian gue yang salah, yang diceritain sama orang yang salah. Jadi orang-orang nilai gue tuh, jadi mereka tuh kemakan sama omongannya orang itu. Lebih lah percaya gitu. orang dulu sebelum kenal. Sebelum kenal sama gue, tapi ternyata pas udah kenal gue nggak seperti Sama. apa yang dia omongin. Sama gue juga kadang orang ngeliat serem padahal mah enggak. Padahal dia nakut anjir. Padahal nggak serem gue, nggak seperti yang kalian bayangin. Enggak, sumpah Mace nggak serem. Cuman, tapi lu jangan macem-macem ya sama dia. Lu macem-macem sama gue punya orang Ambon ya, lu apa lu? Anjing gue orang Ambon tapi mata langsung. Gue tarik-tarikin motor lu. Yaudah, lu bisa jawab apa enggak? Kalau enggak gue kasih melenceng dulu pertanyaannya nih. Ya, suka dukanya di Sunset itu gimana? Sukanya mah pasti banyak banget gitu. Banyak lah, gue lihat manggung keluar kota sana sini tuh seru banget men. Gue nggak pernah ada capeknya keluar kota. Iyalah, liburan sambil kerja. Iya, karena itu hobi yang
menghasilkan gitu. Walaupun gue ngerasa badan gue nggak enak atau gue sakit lagi demam, tapi di atas panggung tuh rasanya semua hilang. Iya, tapi kalau udah turun dari panggung ngedrop lagi gue. Iya, karena juga kan penontonnya juga seru, mungkin ngebakar semangat kita. Iya. Ya profesional sih lebih tepat ya. Mau kondisi lu kayak apa, tapi kalau di atas panggung lu harus Tapi ngibur. nggak profesional apapun, dalam keadaan gue kayak gimana pun, gue lagi sedih, gue lagi ribut sama anak-anak atau ada masalah apa gitu, tapi di atas panggung tuh auranya beda gitu. Kayak gue pengen have fun aja, pengen mereka ikut seneng aja gitu sama bawaan. Itu sukanya tuh. Sukanya ya Banyak. Gue banyak juga yang salah nilai, tapi banyak juga yang sayang sama gue. Waktu itu gue sempet di sekolahan gue, kalau diceritain lagi merinding, ada anak sekolahan cewek, dia dateng rame-rame sama temennya, langsung lari meluk gue sambil nangis. Kenapa? Katanya Kanova, katanya udah lama, udah dari SMP aku pengen banget ketemu sama kakak gitu. Ya Allah, rasanya tuh gue apa nih? Punya Gue fans ya? serpihan debu ini ya Allah. Sekarang fans lo masih ada gak? Nggak tahu. Dia nggak Siapa tahu namanya? ya. Masih ingat Nggak gak? tahu gue namanya siapa. Nggak sempet kenalan juga karena cuma ya gue peluk, gue tenangin doang kayak gitu kan. Akhirnya foto. Sampai segitunya sama lo, sampai nangis. Iya, emang gue apaan sih? Gila, berarti lu hebat. Lu Dia hebat nangis, banget. gue merinding kalau Udah dia bikin nonton. orang kagum sama lu tuh udah hebat banget lu. Makasih ya, gue pengen nangis deh. Asik. Iya, elah. Biar banyak yang gue nangis, biar banyak yang memihak ke gue aja. Anjing jilat bangsat. Gitu caranya emang. Dukanya. Ya lu mau nyerempet ke situ juga anjir. Kan Dukanya. gue mau nanya suka dan duka. Itu baru suka. Dukanya itu ya- Sukanya juga nggak gue tanya sampai detail. Sekarang gue langsung gue skip ke dukanya deh. Dukanya ya nyerempet kenapa gue bisa keluar sih sebenarnya. Nggak, dukanya mungkin jangan nyerempet ke sana dulu. Entah lu ada kejadian apa pas lagi di luar kota yang bisa merugikan band lu atau lu sendiri, kan kita nggak tahu. Dukanya Perjalanan apa antar mogok mobilnya itu mungkin bisa salah satu jadi dukanya. Dukanya itu lebih jarang sama keluarga sih sebenarnya, karena Padet banget ya. iya, sehari aja tuh bisa sampai 4 kali manggung. Dari Jakarta lagi manggung di Jakarta tuh waktu itu 1000 band, gue harus langsung selesai 1000 band gue langsung keluar kota. Kemana ya, gue lupa. Gue langsung keluar kota gitu. Sehari bisa 4. Bisa 4. Gue sehari aja enggak. Sebulan aja gue belum tentu nih sekarang. Paling Sabtu Minggu ada. Ngamen ya Pak. Sabtu Minggu itu juga minggu depan kita nggak tahu ada lagi apa enggak. Nggak tahu ini buat napas Itu sehari besoknya. 4. Iya. Sebulan lu di rumah berapa hari? Bisa Iya. ketemu keluarga tuh cuman berapa hari hitungannya. Yang paling bener-bener padet karena band lu lagi naik tuh pasti banyak undangan kan. Iya. Sebulan berapa kali di rumah? Nggak tahu deh, nggak ngitungin. Bisa gak, pernah gak lu di fase-fase sebulan itu cuma 3 hari di rumah? Enggak sih, nggak sampai segitu Bang. Enggak, Enggak, gue bukan Ariel Noah. di bawah 10. Jadi di atas 5 maksud gua. Tapi di bawah 10 bisa 8 kali lah sebulan ya. Jadi 22 harinya lu kerja. Gila. Itu juga kerjanya sehari gak langsung Apalagi satu kalau panggung keluar ya? kota tuh bisa sebulan di luar kota. Nggak pulang. Pernah? Pernah. Wow, Hampir 1 bulan. 2 hari aja gak pulang gua. Kangen sama orang rumah. Ini sebulan men. Semoga gua ngerasain kayak gitu. Amin. Tapi capek juga sih. Ya jalannya. capek, namanya kerja. Nggak usah kerja kalau nggak mau capek. Tapi seru sih. Kita bisa jalan-jalan keliling kota yang belum kita tahu. Kota terjauh Sidoarjo. itu Eh. Jawa Timur berarti. Kayaknya sih, iya Sidoarjo. Daerah Kalimantan bukan baru itu belum. Oh, itu Sumatera pas ya? gue udah keluar mereka. Oh, tapi yang pas masih lu jadi vokalis Enggak. itu paling jauh Jawa Timur. Iya. Sidoarjo. Enak banget itu Sidoarjo, pasti. Jogja, Solo. Panggilan sorry, radio juga ada apa gak? ya? Gue lupa Apa tuh? apa sih? Wonogiri, Solo. Wonosobo. Apa sih pokoknya gitu Wonosobo. Sidoarjo lah kayak. Lupa gue juga. Sidoarjo ya Surabaya. Nggak boleh, Tapi hujan. nggak boleh. Pokoknya itulah jauh lah pokoknya. Nyebrang lagi tuh gue udah nyampe Bali. Gue sempet abis manggung dari mana sih, Solo apa mana sih, Sidoarjo apa ya? Gue langsung ke Bali nyebrang sama keluarga Banyuwangi gue. kali, deket Enggak tuh sih. Banyuwangi. Pokoknya daerah-daerah. Di Jawa Timur deket sih untuk ke Iya, mau nyebrang Denpasar. lagi ya udah langsung Bali lah. Iya.
Malang bisa jadi. Malang pernah. Gila, enak banget tuh. Parah, enak banget. Kerja sambil liburan. Parah, enak banget. Gila. Dukanya belum selesai. Iya dukanya. Gue jadi nanya-nanya yang enak nih. Dukanya Ada kejadian apa di saat lu manggung gitu kan duka gitu aja. pas manggung waktu itu acara Sunset yang bikin, tapi nggak gol, nggak tahu kenapa. Kenapa tuh? Nggak balik modal, nggak tahu kenapa ya. Itu di atas panggung kan gue terlalu maju mungkin ya. Bendera tuh orang-orang kan biasanya bawa Iya, kayu biasanya reggae kesambet begitu, pala cuy. gua. Kena. Sumpah. Terus lu gimana tuh lagi Terus nyanyi gue langsung kesambet? gue langsung Apa lu pegang tutup kepala nyanyi? gue, langsung berbalik badan tuh. Tapi sambil nyanyi. Kagak, gue berhenti dulu, sakit gila. Pala gue kesabet tuh kan. Galanya tuh pasti panjang banget. Parah, benderanya gede kadang banget. sampai ada yang 3 meter Parah. tuh, gila. Akhirnya gue sempat berhenti sebentar, tapi gue langsung lanjut nyanyi lagi. Gila. Tapi acara reggae emang gua akuin benderanya mau siapa aja yang main, Toniki pasti. Pasti iya ada. ada. Gila tuh. Slang, Slang, lah pasti ada bendera. Pasti ada tuh. Enggak, sunshine maksudnya. Sunset selalu ada tuh. Sunset Acara ya? di mana aja dah. Fans-fansnya mah udah banyak ya. Lumayan sih, alhamdulillah. Apa lu ada ini fans yang nilainya ke lu gitu, minta foto nggak sopan gitu dukanya? Ada gak? Enggak sih. Ya cowok-cowok kan ngeliat cewek gitu kan kadang suka kak, gitu. Enggak sih, karena gue selalu dulu kan Sunset bukan manajer sih ya sebenarnya. Jadi ada namanya Arthur, segede mace gini badan. Tapi lebih tinggi dia orangnya. Dia kalau misalnya ada yang foto-foto, dia yang selalu nemenin gitu kalau misalnya. Selalu. Iya, Iya. emang harus sih. Bener, apalagi kadang kan apa aja banyak banget artis yang kayak ini ada cakaran gitu. Enggak sih. Enggak. Lu nggak pernah ditabok ya? Ditoyor paling pala gue. Bambu tadi itu. Ditoyor malah gue pakai Itu bambu. dukanya itu ya. Ya udah sekarang kenapa itu udah seru banget perjalanan lu udah mencapai kan, lu udah mencapai di titik sukses lah sebagai musisi. Band Gila, lu gue udah kenal dipancing di mana-mana, udah sempet masuk penghargaan apa? Nominasi Iya. band reggae Indonesia lah ya. Itu sih udah gue Terbaik keluar ya? sih. Tapi Iya. itu pasti nominasinya suara gue tuh. Iya bisa jadi tapi udah gila lu siapa sih anak mana aja kalangan mana aja pasti dengerin. Sampai teman-teman gue juga banyak yang dengerin Sunset gitu segala macam. Gila. Kenapa lu bisa keluar? Sayang banget coy. Ini harus cerita banget apa enggak sih? Gue takut. Jawab dengan cerita. Jadi intinya Lu banyak yang penasaran. Detailin aja semuanya maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim, ini cuma cerita ya, ini kenyataan dan jujur apa yang gue rasain. Kayak berat banget ya, kayak ada apa kenangan-kenangan yang pahit banget gitu, mungkin sakit Bukan untuk masalah diceritain itu lagi. bisa gue ceritain semuanya, gue ceritain bisa. Cuman anaknya ini Nggak usah sebut nama deh. Gak mungkin. Iya sih, tetap aja mereka pasti akan merasa, dan mereka pasti bakal menghujat gue lagi Dan dan belum berkali-kali tentu gue mereka dihujat. nonton YouTube gue, emang gue siapa? Kali aja meledak. Meledak duar meme. Anjir. Jadi gimana? Jadi awalnya dulu Nah, emang sih kalau di band itu ya nah. nggak boleh ada cinta-cintaan sih menurut gue ya. Ih, gue setuju Itu sih. rusak banget itu. Setuju banget gue. Udah ya, kalian pasti bisa nilai ini semua. Jangan pacaran lah kalau bisa dalam satu band. Ini ada cowok gue nih masalahnya. Gue takut ceritanya anjir. Cowok lu tenang, udah gue kasih intisari. Jadi ya awalnya karena cinta-cintaan ya di dalam band itu emang rusak banget, parah. Merusak ya cinta di dalam band itu. Iya. Jadi kita nggak profesional. Sebenarnya mau profesional tapi dipancing untuk nggak profesional. Dia selalu nemenin di Sunset, nemenin gue walaupun dia tahu dia nggak disukain sama anak-anak. Anak-anak siapa? Katanya nggak perlu disebutin loh. Oh, enggak anak-anak lu gue lah. iya. Anak-anak lu. Jadi
gimana sih namanya, dia tahu kalau di saat-saat itu gue punya mantan kan. Jadi dia gimana sih kalian kalau cewek kalian atau cowok kalian masih berkutat di circle yang ada mantannya gitu, walaupun sedewasa apapun kalian pasti worry lah gitu kan. Iya benar. Masih ada worry-nya, cuma jeleknya dia itu dia emang nggak bisa bersosialisasi dengan baik gitu, maksudnya nggak bisa nerima gitu, jadi emang cemburuan banget orangnya. Dan setiap manggung, karena gue tahu kan dia itu dimusuhin banget, tapi dia selalu mau nemenin dan jagain gue gitu pada saat itu, walaupun dia tahu gue dibenci, dia dibenci banget gitu. Akhirnya imbasnya ke gue kan, akhirnya karena gue mau nggak mau harus nemenin cowok gue nih di bawah panggung ya, di bawah panggung mau nggak mau, karena nggak mungkin gue tinggalin. Dia udah dimusuhin, dia udah dimusuhin, masa ya gue tinggalin kan nggak mungkin. Ini kan juga jadinya bikin gue nya kayak gitu ya, Cek. Coba kalau misalnya mereka ada sih satu orang yang ngompor-ngomporin anak-anak, akhirnya jadi mereka tuh jadi ikut-ikutan gitu, jadi selalu satu orang ini selalu ngomporin. Gak tahu dari dulu tuh musuhan banget sama gue loh, padahal dia yang mantan gue itu. Gak tahu gue kenapa dia. Kenapa ya? Gak ngerti gue. Mungkin masih sayang, cemburu. Gak bisa tahu jadi deh. Bisa jadi lah ya, nggak bisa dipungkiri itu. Terus jadi kan gue ngerasa jadi kayak dimusuhin, akhirnya gue nemenin dia dong, jadi berduaan. Dia selalu ngobrol berduaan dulu, jadi kayak seakan-akan gue nggak profesional, padahal gue latihan dianterin sama dia, ditinggal nanti kalau udah selesai dia jemput kayak gitu. Dia nggak pernah mau untuk stay, dan mereka bilang gue selalu telat, karena padahal gue menghindari nongkrong bareng sih sebenarnya. Kayak nggak nyaman, gimana sih kalian tuh kayak dicuekin, padahal sama keluarga kalian sendiri gitu, kayak dikucilin gitu. Pasti kalau dia nonton sih nggak bakalan ngaku. Dia selalu gitu memang, dikucilin banget. Kayak gue tuh jadi bingung, nggak kesana sininya tuh gue jadi bingung kan. Iya. Gimana sih lo kayak gitu, kayak nggak keluarga nggak tegur-teguran tuh aneh. Kayak anak kecil kan, maksudnya nggak, jadi gue kesini salah, kesini pun gue ngerasa nggak nyaman karena nggak, itu malam-malam pulang jam 3 boro-boro ada yang nawarin gue, Nov mau dianterin nggak atau gimana. Kalian kayak cuma butuh suara gue doang gitu. Tapi kalian sabar.